Halo guys, kali ini kita akan membahas namanya sejarah sampai kelompok kepentingan yang ada di United Kingdom. Nah, apa aja itu? Mari kita bahas, let's go! Oke, sejarah negara dan budaya Inggris atau disebut United Kingdom. Nah, kerajaan Inggris didirikan pada tahun 802 Masehi di bawah kepemimpinan Egbert yang sebelumnya milik kerajaan Wessex. Oke, pada usia 21 tahun, Alfred naik tahta Wessex, sebuah kerajaan regional yang meliputi sebagian besar barat daya Inggris dan bersiap untuk pertempuran mematikan. Nah, sangat mematikan nih guys, dengan Viking. Wah, ada Viking nih yang pada saat itu telah menaklukkan sebagian besar di wilayah utara. Nah, negara Inggris tidak memiliki namanya pemerintahan secara mandiri sejak tahun 1707. Hal tersebut berdasarkan undang-undang pada tahun 1707, sehingga dapat dikatakan sejak awal negara Inggris merupakan negara berupa kerajaan atau ratu tidak memiliki kedaulatan. Oke, Inggris juga pertama kali ada nama dan bendera karena adanya perubahan negara gabungan yang bergabung dengan lepas. Nah, itu sejarah Inggris guys. Mari kita lanjut, let's go. Oke, selanjutnya kita akan membahas sistem pemerintahan dari negara Inggris. Oke, Britania Raya merupakan negara kesatuan atau unitary state dengan 4 wilayah yang cukup besar di dalamnya, yaitu meliputi negara Inggris, Wales, Irlandia Utara, dan Skotlandia. Dalam sistem pemerintahannya, United Kingdom menganut sistem pemerintahan monarki. Namun, pada abad ke-17 berubah menjadi monarki konstitusional. Nah, di dalam government dan politiknya, United Kingdom menerapkan sistem parlementer. Artinya, raja ataupun ratu berada di dalam posisi simbol kedaulatan negara. Oke, kita sekarang akan membahas melalui biografi negara Inggris. Nah, menurut data dari Worldmeter, jumlah penduduk negara Inggris mencapai 67,8 juta jiwa per 2022 dengan kepadatan penduduk sebanyak 727 jiwa per meter persegi dengan usia rata-rata 40 tahun. Nah, selanjutnya dikutip melalui Office for National Statistics atau ONS, 50% masyarakat Inggris beragama Kristen, 38% menganut ateis, 5,7% Islam, dan 1,7% Hindu. Kemudian secara wilayah, luas wilayah Inggris mencapai 244.820 km persegi dengan letak wilayah yang berada di daratan Eropa Barat. Secara geografis, United Kingdom merupakan tempat yang strategis karena berada di jalur transportasi dan perdagangan antara Eropa dan Amerika. Oke nih, untuk simbol dan bendera negara kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada dari bendera United Kingdom. Nah, selama masa berdirinya, bendera United Kingdom telah melakukan atau telah revolusi. Yang pertama itu dari bendera Santo Georgia Cross yang diindikasikan sebagai santa pelindung dari Inggris yang berlambang seperti ini. Oke, editor. Nah, oke, sudah muncul kan? Nah, bendera yang pertama itu Santo Georgia Cross digunakan tadinya oleh masyarakat Inggris saja. Kemudian bergabunglah Skotlandia dengan kerajaan Inggris, yaitu diindikasikan dengan benderanya yaitu dari Santo Andrews Cross, yaitu yang di sebelah sana. Kemudian bergabung menjadi Flag of Great Britain pada tahun 1707 sampai 1801. Kemudian bergabung lagi negara Irlandia dengan lambang dari Santo Patrick Cross. Oke. Nah, kemudian dikenal dengan bendera Union Flag atau yang dikenal sebagai bendera dari United Kingdom sekarang.
berlaku sejak tahun 1801 hingga saat ini. Oke nih, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai simbol-simbol dari negara United Kingdom. Yang pertama bisa dilihat, belum muncul ya? Oke, kita munculin dulu editor. Nah, oke. Ada the red rose sebagai bunga negara atau bunga nasional dari negara Inggris. Kemudian ada the red rose badge sebagai lencana tim dari Persatuan Ruby dari Inggris. Kemudian ada the three lions yang digunakan sebagai simbol kekuatan tahta dari Inggris. Oke, selanjutnya kita bakal bahas simbol kerajaan Inggris nih teman-teman. Oke, editor, tampilin. Udah kelihatan kan? Oke, di sebelah kiri terdapat singa sebagai simbol dari kerajaan Inggris. Kemudian di sebelah kanan perisai ada unicorn sebagai simbol dari negara Skotlandia. Kemudian ada juga nih semboyan yang di bawah sini yang berartikan You Edmond Droid, yaitu Tuhan dan hak saya. Wow, sangat filosofi bukan? Kemudian juga terdapat semboyan Honi Soequi Mal Yepens yang berarti jahat bagi dia yang berpikir jahat. Nah, untuk itu Inggris merupakan negara yang sangat berfilosofi. Nah, kemudian untuk perisainya sendiri kita akan bahas nih. Perisai yang pertama ini terdiri dari 4 kuadran. Nah, kuadran 1 dan 4 mewakili Inggris. Nah, apa sih yang diwakili oleh Inggris nih? Ya, ini simbol 3 singa emas yang berlatar merah. Oke, untuk kuadran kedua mewakili Skotlandia, yaitu dengan 1 singa. Kemudian di kuadran 3 mewakili Irlandia dengan harpa emasnya yang berlatar biru. Oke, sekarang kita beralih ya. Udah editor? Oke. Nah, di sini ada monogram nih. Ini tuh monogram yang melambangkan dari raja atau pemimpin yang berkuasa. Nah, kebetulan udah berganti kan Inggris nih rajanya, sekarang menjadi Raja Charles. Nah, oleh karena itu monogramnya pun berubah. Nah, di sini ada inisial C sebagai simbol dari Raja Charles. Kemudian ada R yang berarti Rex atau dalam bahasa Latin itu berarti raja. Kemudian angka 3 Romawi yang melambangkan Raja Charles III. Dan logo ini digunakan oleh Departemen Pemerintah dalam dokumen negara nih. Dan juga kotak pos yang ada di negara Inggris. Oke, setelah penjelasan yang sudah dijelaskan, kita masuk ke sistem politik. Seperti yang kita tahu, sistem politik di negara Inggris merupakan dipimpin oleh Ratu dan Raja. Namun, dalam sistem pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh Raja dan Ratu. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya negara Inggris menganut pada monarki konstitusional, di mana kedaulatan seorang raja hanya berada pada simbol negara, tidak pada ikut campur pada pemerintahannya. Demokrasi liberal yaitu arah dari demokrasi di negara Inggris, di mana hal ini diberi kebebasan, masyarakat diberi kebebasan untuk membangun partainya, membentuk partainya, namun tetap dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerahnya itu sendiri. Kemudian kita berlanjut pada pemilu. Sistem pemilu di negara Inggris seperti yang kita tahu dilakukan 5 tahun sekali, yaitu memilih anggota legislatif. Namun digarisbawahi bahwa pemilu ini memilih hanya anggota parlemen, tidak pada pemilihan Perdana Menteri sebagai ketua sistem pemerintah. Pada hal ini, pemilu, partai politik yang menang, otomatis ketua partai politik tersebut akan menjadi pimpinan Perdana Menteri. Dan rival dari partai politik yang kalah akan membentuk kabinet bayangan
yang akan menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baru. Pada tahun 1970-an, negara Inggris tidak memakai sistem dui partai, namun adanya perubahan pecahan atau joinan partai dari kecil menjadi besar, besar menjadi kecil. Dan pada negara Inggris pernah menjadi sistem satu partai yang menguasai, namun hal itu tidak berlangsung lama. Dan kembali seperti saat ini, partai politik yang ada di negara Inggris ada 2 kabinet yang menguasai.